Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Danik kita akan belajar tentang kimia. Bab yang akan kita bahas adalah tentang titrasi asam basa. Ada beberapa contoh soal yang akan Ibu bahas. Yang pertama, sebanyak 20 ml NaOH dititrasi dengan 10 ml larutan H2SO4 0,1 molar. Titik akhir titrasi tercapai setelah penambahan 20 ml NaOH. Massa NaOH yang bereaksi pada proses titrasi tersebut adalah di mana di situ diketahui MR NaOH adalah 40. Nah, ingat ya, yang namanya titrasi rumusnya adalah M1 V1 Val1 sama dengan M2 V2 Val2. Val itu adalah valensi. Nah, kalau misalkan kita mau mengerjakan seperti ini, nah berarti di sini salah satunya asam, satunya basa. Misalkan nih, ini adalah NaOH, ini yang H2SO4. Nah, sekarang kita akan lihat di sini untuk M1. Nah, sebentar, kita akan lihat di sini yang ditanya apa sih di sini? Massa ya, massa NaOH. Nah, kalau kalian mau menghitung massa atau gram, rumusnya adalah mol dikali MR. Berarti yang kamu butuhkan apa di sini? Data mol ya. Nah, sekarang untuk NaOH di sini, M kali V ini adalah mol. Jadi nanti kalian bisa nyari molnya, langsung M1V1 itu adalah mol. Dikali dengan valensi. Sama dengan M2V2 dikali valensi 2. Nah, sekarang kita akan cari molnya NaOH. Valensi NaOH berapa? 1. M-nya adalah M-nya si H2SO4 di sini. Berarti 0,1 dikali volumenya NaOH yang di sini H2SO4 yang dipakai adalah 10. Valensinya adalah 2. Nah, berarti molnya NaOH sama dengan 0,1 dikali 10 dikali 2 dibagi dari sini ya. Pindah ruas ke sini jadi bagi 1. Nah, ini kalau dikalikan jadi 1 dikali 2 berarti 2. Karena tadi hasil perkaliannya antara mililiter dengan molaritas, berarti di sini hasilnya adalah milimol. Itu adalah untuk satuan molnya. Nah, sekarang kalau untuk mencari masanya bagaimana atau gramnya bagaimana? Nah, dari sini kita masukkan ke sini. Berarti di sini tinggal 2 dikali dengan tadi MR-nya NaOH di sini adalah 40. Berarti dikali 40. Hasilnya adalah 80. Karena tadi satuannya adalah milimol, berarti di sini miligram. Nah, kalau mau dijadikan ke gram, tinggal diapain? Ya, dibagi 1000. Bagi 1000, tinggal coret satu angka yang nolnya, terus tinggal maju 2 angka, 1, 2. Berarti hasilnya adalah 0,08 gram. Ya, ini hasilnya seperti ini. Oke, paham ya? Untuk soal yang kedua, soal ceritanya seperti ini. Sebanyak 3,7 gram kristal CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida dengan Mr74 dilarutkan ke dalam 50 ml air. Larutan yang terbentuk digunakan untuk menitrasi 25 ml larutan H2S atau asam sulfida. Jika titik ekivalen tercapai pada penambahan 5 mili CaOH 2 kali, maka konsentrasi H2S yang dititrasi berapa molar? Nah, itu yang akan kita tentukan. Nah, sekarang balik lagi ya, untuk rumus titrasi yang kita butuhkan adalah M1 V1 Val1 sama dengan M2 V2 Val2. Nah, sekarang tapi yang kita cari adalah M-nya H2S. Nah, sekarang kita akan lihat nih yang kita butuhkan berarti M-nya CaOH 2 kali dulu. Nah, masih ingat ya menghitung molaritas dari massa atau gram? Gram per MR dikali 1000 dibagi volume dalam satuan mililiter. Kita masukkan ya. 3,7 MR-nya adalah 74 dikali 1000 dibagi volumenya tadi di sini dilarutkan dalam 50 mili air, berarti di sini 50 sama dengan berarti 0 kita coret. Nah, ini 100 bagi 5 adalah 20.
Nah, 0 ini pakai mundurin koma jadi 37. 37 dikali 2 adalah 74 dibagi 74. Berarti hasilnya adalah ya 1 molar ya. Nah, jadi di sini nanti CaOH 2 kali adalah 1 molar. Nah, rumus yang kita pakai M1V1 Val 1 sama dengan M2 V2 Val 2. Anggaplah ini yang CaOH 2 kali. Yang ini adalah H2S. Nah, M1-nya dari sini 1. Volume yang dipakai tadi yang CaOH 2 kali adalah yang ini ya, yang 5 mili. Karena yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalen adalah 5 mili. Nah, valensinya adalah 2. Sama dengan, nah ini M2 H2S yang kita cari. Volume tadi yang digunakan adalah 25 mili yang ini. Dikali valensinya H2S berapa? 2. Oke. Ini kalikan 10 sama dengan M2 kali 50. Oke, berarti nanti M2-nya sama dengan, pindah rok ke sini jadi bagi ya. Jadi 10 dibagi 50. Coret-coret, 1/5 hasilnya adalah 0,2 molar. Ini hasilnya. Seperti ini ya. Ya. Kalau misalkan kalian ketemu soal yang tentang gambar alat titrasi seperti ini bagaimana? Nah, perhatikan lagi ya. Nah, sekarang untuk yang ini, rangkaian alatnya, ini yang panjang ini, yang terbuat dari kaca, semuanya ini kaca ya, kecuali ini adalah besi, ini statif, dan ini klem, ini dari besi. Fungsinya adalah sebagai penyangga atau nanti dipakai untuk klemnya untuk menjepit buret. Di buret sendiri ini nanti isinya siapa? Isinya adalah titran atau pentiter atau zat untuk penitrasinya. Nah, nanti diisi yang disebut sebagai larutan standar. Apa itu larutan standar? Larutan yang konsentrasinya telah diketahui dengan teliti. Jadi, kadarnya atau konsentrasinya sudah diketahui berapa molar misalkan. Nah, nanti fungsinya untuk apa? Untuk menentukan berapa kadarnya si sampel. Misalnya berapa molar yang dibutuhkan atau berapa kadarnya, berapa molaritas yang ingin diketahui. Nah, nanti di sini digunakan untuk mengetahui berapa kadarnya si sampel. Nah, sebelum melakukan titrasi, jangan lupa sampel yang ada di Erlenmeyer seperti ini ditambahkan dulu yang namanya indikator. Indikator biasanya yang dipakai adalah indikator buatan. Misalkan ada fenolftalin atau metil merah atau bromtimol biru dan masih banyak yang lain lagi tergantung kisaran pH-nya nanti berapa karena memiliki trayek pH masing-masing. Nah, yang namanya indikator ini fungsinya nanti apa? Kita bisa tahu kapan titrasi ini selesai atau kapan ini keran ini ditutup. Karena nanti dia akan menunjukkan yang namanya perubahan warna. Ya, jadi nanti kalau misalkan tidak ditambahkan indikator ya, nanti sampai habis larutan di dari buret ini itu tidak akan mengalami perubahan warna. Nah, kalau misalkan nanti kita sudah lakukan titrasi, terus mulai di sini mengalami perubahan warna pertama kali dan tidak berubah warnanya. Nah, di sini kita hitung nih berapa volume yang dibutuhkan agar tadi mengubah warna. Nah, di situ yang disebut sebagai titik akhir titrasi. Nah, nanti baru dimasukkan ke dalam rumus titrasi seperti ini. Oke, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Misalkan nanti ada soal-soal yang lain, bisa nanti dicoba untuk latihan soal agar kalian lebih mengerti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.